Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas chapter 5 dan 6 dari buku Principle of Marketing by Philip Kotler. Perkenalkan, nama saya Nurhasya Jati dan ada rekan-rekan saya yang bernama Alfira Adiba Putri, Asya Nabila, dan Utari Dwinda Audi. Next. Nah, yang chapter 5 kita akan membahas tentang consumer market and buyer behavior. Next. Nah, outline chapter 5 itu yang pertama ada model of consumer behavior, characteristics affecting consumer behavior, buying decision behavior, and the buyer decision process. Dan yang terakhir ada the buyer decision process for new products. Next. Nah, sebelum mengetahui pengertian dari consumer buyer behavior dan consumer market, kita perlu memahami kajian konsep berikut ini, di mana consumer market di Amerika terdiri dari 300 juta orang yang mengkonsumsi barang dan jasa senilai lebih dari 12 triliun dolar setiap tahun, dan membuat Amerika menjadi consumer market paling atraktif di dunia. Sedangkan consumer market dunia terdiri dari 6,5 miliar orang lebih yang mempunyai usia, pendapatan, tingkat pendidikan, serta selera yang berbeda. Dengan pemahaman ini, dapat diambil bahwa adanya perbedaan usia, pendapatan, tingkat pendidikan, serta selera itu mempengaruhi consumer buyer behavior, yang juga akan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh marketers. Next. Nah, ini pengertian dari consumer buyer behavior dan consumer market. Consumer buyer behavior adalah perilaku membeli konsumen akhir. Konsumen akhir itu ada individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan consumer market adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Nah, sebenarnya kedua pengertian ini saling berhubungan, yaitu consumer behavior yang mengacu pada perilaku pemberi pada konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini bergabung untuk membentuk sebuah consumer market. Next. Nah, sekarang masuk ke LO 5.1, yaitu tentang model of consumer behavior. Marketers bisa saja mempelajari perilaku pembeli dengan mengukur apa, di mana, dan kapan pembeli tersebut membeli suatu barang atau jasa. Namun, mempelajari mengapa di balik perilaku tersebut tidaklah mudah. Itu sebabnya kenapa yang kotak di tengah itu disebut buyer's black box. Nah, menurut model ini, stimulus pemasaran atau yang kita kenal sebagai 4P dan kekuatan lainnya seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya memasuki buyer's black box dan menghasilkan respons tertentu. Next. Nah, marketers juga ingin mengetahui bagaimana stimulus tadi dapat berubah menjadi tanggapan di dalam buyer's black box. Yang di dalam buyer's black box itu ada yang pertama, karakteristik pembeli yang mempengaruhi cara dia memandang dan bereaksi terhadap stimulus. Ciri-ciri tersebut meliputi keragaman dari faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis masing-masing pembeli. Nah, yang kedua itu ada buyer's decision process. Proses keputusan membeli ini mempengaruhi perilakunya juga. Proses keputusan ini dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif, hingga keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Nah, setelah berada dalam black box, maka masukan ini akan menghasilkan respon yang dapat diteliti, seperti pemilihan produk, pemilihan merek, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Next. LO 5.2 yaitu tentang karakteristik affecting consumer behavior. Nah, consumer purchases sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.
Nah, masing-masing faktor ini memberikan perspektif yang berbeda tentang pemahaman cara kerja dari buyers black box tadi. Sebagian besar marketers tidak dapat mengkontrol faktor-faktor tersebut, tetapi mereka harus memperhitungkan karena ini berguna untuk mengenali pembeli yang berminat dan membentuk produk serta tampilan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Nah, faktor budaya ini yang pertama itu faktor budaya, di mana faktor budaya memberikan pengaruh yang sangat luas dan dalam pada perilaku konsumen. Marketers perlu memahami peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya atau subculture sama kelas sosial. Terus yang kedua itu ada faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok dan jaringan sosial, keluarga, serta peran dan status. Terus faktor ketiga yaitu personal. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti pekerjaan, usia, life cycle, stage, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, serta self-concept. Yang terakhir ada pemilihan pembelian seseorang selanjutnya juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Next. Yang pertama, faktor budaya, di mana budaya adalah kumpulan nilai dasar persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Misalnya, seorang anak di Amerika Serikat biasanya ditanamkan lebih kepada nilai kebebasan, individualisme, kesuksesan, kerja keras, juga efisiensi. Sehingga marketers ini harus selalu melihat cultural shift atau pergeseran budaya yang mungkin terjadi untuk memenuhi produk baru yang mungkin diinginkan konsumen. Next. Nah, dalam faktor budaya juga ada subbudaya, yaitu budaya di dalam budaya. Maksudnya, kelompok masyarakat yang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang sama. Nah, subbudaya ini meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Orang dengan karakteristik budaya dan subbudaya yang berbeda biasanya mempunyai preferensi produk dan merek yang berbeda pula. Ini ada contoh 3 kelompok subbudaya yang paling besar. Yang pertama ada Hispanic American Customers, di mana Hispanic ini mewakili pasar yang besar dan berkembang pesat, karena lebih dari 55 juta konsumen Hispanic atau hampir 1 dari setiap 6 orang Amerika memiliki total daya beli tahunan sebesar 1,7 triliun dolar. Dalam pasar Hispanik terdapat banyak subsegmen yang berbeda berdasarkan kebangsaan, usia, pendapatan, dan faktor lainnya. Meskipun konsumen Hispanik memiliki banyak karakteristik dan perilaku yang sama seperti konsumen lainnya, mereka ini tetapi cenderung berorientasi pada keluarga dan menjadikan belanja sebagai urusan keluarga. Nah, yang kedua ada African American Customers, di mana populasi African American ini tumbuh dalam kemakmuran dan kecanggihan. Lebih dari 44 juta konsumen kulit hitam di negara Amerika memiliki hampir 1,3 triliun dolar dalam daya beli tahunannya. Meskipun lebih sadar harga daripada segmen lainnya, orang kulit hitam juga sangat termotivasi oleh kualitas dan juga pilihan. Merek itu bagi mereka penting. Konsumen Afrika Amerika adalah pengguna berat media digital dan sosial. Nah, yang terakhir ada Asian American Customer, di mana orang Asia Amerika adalah segmen demografis Amerika Serikat yang paling makmur, sebuah segmen yang relatif lebih berpendidikan serta berjumlah lebih dari 18,5 juta. Mereka ini juga kelompok yang beragam seperti Hispanik.
Sebagai sebuah kelompok, konsumen Amerika keturunan Asia sering berbelanja dan paling sadar akan merek dari semua kelompok etnis. Mereka bisa sangat loyal terhadap merek, terutama pada merek yang berupaya membangun hubungan baik dengan mereka. Next. Nah, faktor budaya yang terakhir yaitu ada social class atau kelas sosial, yaitu pembagian yang relatif permanen dan berjenjang dalam masyarakat, di mana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Biasanya, kelas sosial tidak ditentukan oleh satu faktor saja seperti pendapatan, tetapi juga diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Dalam beberapa sistem sosial, anggota kelas yang berbeda dibesarkan untuk peran tertentu dan tidak dapat mengubah posisi sosial mereka. Dan di sini marketers tertarik pada kelas sosial karena orang-orang di kelas sosial tertentu cenderung menunjukkan perilaku membeli yang serupa. Next. Yang kedua itu faktor sosial. Yang pertama ada groups and social networks, di mana biasanya itu grup kecil mempengaruhi person's behavior. Nah, grup-grup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, membership group, di mana kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan di mana seorang berada. Yang kedua, ada reference group, di mana kelompok yang dijadikan titik perbandingan atau referensi langsung atau tidak langsung dalam bentuk sikap atau perilaku seseorang. Yang terakhir ada aspirational group, di mana kelompok ini sangat diinginkan oleh individu. Seperti contohnya ketika seorang pemain bola basket muda berharap suatu hari nanti bisa bermain di NBA. Next. Nah, dalam kelompok juga biasanya terdapat word of mouth influence and buzz marketing, atau pengaruh dari mulut ke mulut. Biasanya ini berdampak kuat pada perilaku pembelian konsumen. Biasanya kata-kata dan rekomendasi pribadi dari teman terpercaya, keluarga, rekan, dan konsumen lain cenderung lebih kredibel daripada yang berasal dari sumber komersial seperti iklan atau tenaga penjualan. Nah, di sini ada opini leaders atau pemimpin opini, yaitu seorang di dalam kelompok referensi yang karena kalian khususnya, atau pengetahuannya, atau kepribadiannya, atau karakteristik lainnya yang dimiliki orang tersebut mempunyai pengaruh sosial terhadap orang lain, sehingga marketers ini menjadikan orang tersebut sebagai brand ambasadornya. Next. Nah, dalam groups juga ada online social networks, yaitu komunitas online di mana orang-orang bersosialisasi atau bertukar informasi yang dilaksanakan melalui media internet, mulai dari blog sampai situs sosial. Next. Nah, social factors lainnya selain grup yaitu ada family dan roles and status, di mana anggota keluarga sangat mempengaruhi consumer behavior. Keluarga adalah organisasi pembeli konsumen terpenting dalam masyarakat. Biasanya marketers ini tertarik pada peran dari pengaruh dari suami, istri, serta anak-anaknya. Terus yang terakhir ada roles and status. Biasanya posisi orang di setiap kelompok dapat ditentukan dari peran dan status mereka. Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan orang sesuai dengan orang di sekitarnya. Setiap peran memiliki status yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, dan biasanya orang memilih produk yang sesuai dengan peran dan statusnya masing-masing. Next. Nah, faktor yang ketiga ada personal factors, itu terdiri dari pekerjaan, gaya hidup, umur, dan juga income atau economic situation. Yang pertama ada pekerjaan, di mana pekerjaan seseorang ini mempengaruhi barang dan jasa yang akan dibeli. Pekerjaan
Biasanya, marketers mencoba mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata pada produk dan layanan mereka. Sampai juga terkadang sebuah perusahaan itu bahkan mengkhususkan diri dalam membuat produk yang dibutuhkan oleh kelompok pekerja tertentu. Nah, selanjutnya ada umur, di mana orang-orang ini kadang mengubah selera barang dan jasa mereka selama hidup. Marketers juga sering menentukan pasar sasaran mereka dalam tahap siklus life cycle dan mengembangkan produk sesuai dengan rencana pemasaran setiap tahapnya. Yang ketiga ada income atau economic situation, di mana situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi mereka memilih toko atau produk tertentu. Marketers harus mengamati tren pengeluaran, pendapatan pribadi, tabungan, dan juga suku bunga pada saat itu. Yang terakhir ada lifestyle atau gaya hidup, di mana gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan pendapatannya. Jika digunakan dengan hati-hati, konsep gaya hidup dapat membantu marketers memahami perubahan nilai konsumen dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku pembeli tersebut. Yang terakhir sebenarnya ada 5, yang terakhir ada personality atau kepribadian, di mana kepribadian berbeda setiap orang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang membedakan seseorang dengan orang lain dan juga kelompok dengan kelompok lain. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke psychological factors. Nah, di sini terdapat 4 psychological factors. Yang pertama ada motivation, terus yang kedua ada perception, yang ketiga ada learning, dan yang terakhir ada belief and attitude. Nah, untuk motivation sendiri adalah kebutuhan yang cukup mendesak dan mengarahkan konsumen untuk mencari kepuasan dalam kebutuhan. Nah, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa bersifat biologis yang muncul secara tidak sengaja, contohnya seperti lapar, haus, dan yang lainnya ada yang bersifat psikologis, yang mana timbul dari kebutuhan seperti penghargaan atau kepemilikan. Nah, faktor yang kedua ada perception. Di sini artinya adalah proses yang dipilih konsumen dalam mengatur dan menafsirkan informasi untuk membentuk gambaran yang bermakna tentang dunia. Nah, di sini terdapat 3 proses persepsi. Yang pertama itu adalah perhatian yang selektif, yang mana kecenderungan orang untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka miliki. Tahap yang kedua ada distorsi selektif, yang mana menggambarkan kecenderungan orang untuk menafsirkan informasi dengan cara mendukung apa yang mereka sudah percaya. Dan yang terakhir ada retensi selektif, di mana konsumen cenderung mengingat poin bagus yang dibuat oleh merek yang mereka sukai dan melupakan poin bagus pada merek pesaing. Nah, yang faktor ketiga ada learning, di mana perubahan perilaku individu yang timbul dari pengalaman. Nah, learning ini bisa didapat dari interaksi, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Yang terakhir ada belief dan attitude. Nah, untuk belief ini adalah pikiran deskriptif yang dipegang seorang tentang sesuatu, di mana belief ini mungkin didasarkan pada pengetahuan, opini, atau keyakinan nyata dan muatan emosional. Dan terakhir ada attitude, di mana seseorang secara konsisten menyukai atau mengevaluasi perasaan dan kecenderungan terhadap suatu objek atau ide. Nah, di sini sikap menempatkan orang ke dalam kerangka pikiran suka atau tidak suka akan sesuatu dan bergerak maju atau menjauh dari mereka. Next. Nah, di sini di bagian motivation ada teori namanya Maslow Hierarchy of Need. Nah, di sini dari hierarki ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia diatur dalam hierarki yang mana konsumen akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Nah, bisa lihat dari piramida ini bahwa kebutuhan yang paling penting itu ada di
psychological needs, yang mana terdapat hunger and thirst. Terus yang kedua ada safety needs, yaitu ada security and protection. Terus yang ketiga ada social needs, ada sense of belonging and love. Terus yang keempat ada esteem needs, yaitu terdapat self-esteem, recognition, dan status. Dan yang terakhir ada self-actualization needs, yaitu self-development and realization. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam LO 5.3 yang membahas tentang buying decision behavior and the buyer decision process. Next. Nah, perilaku dalam membeli sesuatu sangatlah berbeda-beda, terlebih untuk keputusan yang lebih kompleks, dapat melibatkan lebih banyak partisipasi pembeli dan lebih banyak pertimbangan dari pembeli tersebut. Nah, di sini terdapat 4 types of buying behavior, yaitu di mana ada complex buying behavior, dissonance reducing buying behavior, variety seeking buying behavior, sama habitual buying behavior. Nah, pada matriks ini menunjukkan bahwa jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan konsumen dan tingkat perbedaan di antara merek-merek. Nah, bisa kita lihat di sini contoh tipe yang pertama itu ada complex buying behavior. Nah, bisa dilihat di sini dia high involvement, yaitu keterlibatannya tinggi, dan significant difference between brands, yaitu signifikan perbedaan antara brands-nya itu sangat signifikan. Bisa dilihat di sini contohnya yaitu mobil. Produknya itu mobil. Nah, yang kedua itu ada tipe dissonance reducing buying behavior, di mana keterlibatannya tinggi namun perbedaan di antara produknya itu rendah. Contohnya di sini seperti karpet. Dan yang untuk tipe variety seeking buying behavior itu di mana low involvement, keterlibatannya rendah, tapi perbedaan antar produknya itu sangat signifikan. Contohnya di sini adalah makanan seperti kue. Dan yang terakhir ada habitual buying behavior, yaitu dia keterlibatannya rendah dan perbedaan antar produknya juga rendah. Contohnya seperti garam meja. Nah, untuk keempat ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Next. Nah, untuk tipe yang pertama tadi ada complex buying behavior, di mana perilaku pembelian konsumen dalam berbagai situasi ditandai dengan keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan signifikannya berbeda dirasakan di antara merek-merek yang ada. Di sini tadi contohnya kan mobil. Nah, mobil itu termasuk produk yang mahal dan beresiko, terus juga jarang dibeli dan bersikap lebih ekspresif. Nah, untuk menanggapi tipe ini, penjual dapat membantu pembeli dengan mempelajari kelas atribut produk dan kepentingan relatifnya. Nah, yang kedua ada tipe dissonance reducing buying behavior. Di sini pengertiannya adalah perilaku pembelian konsumen dalam berbagai situasi ditandai dengan keterlibatan tinggi, tetapi sedikitnya perbedaan yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. Nah, contohnya di sini konsumen yang membeli karpet. Nah, dia itu mungkin menghadapi keterlibatan keputusan yang tinggi karena harganya itu mahal dan memiliki ketertarikan sendiri. Sehingga untuk menghadapi tipe ini, penjual harus memberikan bukti dan dukungan untuk membantu konsumen terhadap pilihan merek yang mereka pilih. Terus selanjutnya yang ketiga ada tipe habitual buying behavior, di mana penjelasannya itu adalah perilaku pembelian konsumen dalam berbagai situasi ditandai dengan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikitnya perbedaan merek yang dianggap signifikan. Contohnya di sini kayak garam meja tadi, di mana konsumen itu ketika membeli garam meja, dia hanya pergi ke toko dan mencari sebuah merek karena kebiasaan dan loyalitas konsumen terhadap merek yang sudah mereka gunakan. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada tipe variety seeking behavior, di mana perilaku pembelian konsumen dalam berbagai situasi ditandai dengan rendahnya keterlibatan konsumen tetapi signifikan terhadap perbedaan merek yang ada. Nah, dalam hal ini konsumen sering melakukan pergantian merek, contohnya seperti makanan tadi kayak kue, di mana konsumen mungkin memilih merek lain karena bosan atau hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Nah, untuk menghadapi tipe ini, penjual akan mencoba mendorong kebiasaan membeli dengan iklan dan lain-lain. Next. Nah, sekarang kita masuk ke the buyer decision process. Di sini terdapat 5 proses, yang mana ada need recognition, terus information search, terus yang ketiga ada evaluation of alternative, terus ada purchase decision, dan yang terakhir ada post purchase behavior. Nah, di sini pemasar perlu fokus kepada seluruh proses pembelian, bukan hanya pada keputusan dari pembelian tersebut.
di mana yang pertama itu ada need recognition, yaitu konsumen mengenali masalah atau kebutuhannya. Di sini kebutuhan dapat dipicu oleh faktor internal seperti lapar dan faktor eksternal seperti iklan. Nah, di sini pemasar harus meneliti nih konsumen untuk mengetahui jenis kebutuhan atau masalah yang muncul yang ada pada konsumen. Nah, yang tahap kedua ini ada information search, di mana proses keputusan di mana konsumen termotivasi mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut. Nah, jika dorongan membeli konsumen kuat dan produk yang ditawarkan memuaskan, maka kemungkinan konsumen akan membeli produk tersebut saat itu juga. Namun, jika tidak, konsumen dapat melakukan pencarian informasi terkait dengan kebutuhannya. Terdapat beberapa jenis sumber informasi, yaitu ada sumber pribadi dari keluarga, dan sumber komersial, iklan, terus ada sumber publik dari media massa, dan yang terakhir ada sumber dari pengalaman, di mana si konsumen ini sudah mencoba produk tersebut. Untuk itu, perusahaan harus merancang marketing mix untuk membuat konsumen memiliki pengetahuan terhadap produknya. Terus selanjutnya ada alternative evaluation atau evaluation alternatif. Di sini dia itu tentang proses keputusan di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif pada pilihan mereka. Nah, di sini konsumen mengevaluasi alternatif produk yang ada tergantung dengan individu konsumen itu sendiri dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, konsumen menggunakan perhitungan yang cermat dan pemikiran yang logis. Di lain waktu, konsumen yang sama melakukan sedikit atau tidak sama sekali mengevaluasi produk yang ada. Sebaliknya nih, konsumen membeli berdasarkan dorongan hati dan mengandalkan intuisi. Terkadang konsumen melakukan pembelian berdasarkan keputusan mereka sendiri, pendapat teman, terus ada ulasan online, atau penjual memberikannya alternatif pembelian. Dan yang terakhir ada post-purchase behavior. Yang keempat ada purchase decision, di mana keputusan konsumen tentang merek yang akan dibeli. Di sini, pada umumnya, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi ada dua faktor yang dapat muncul di antara niat membeli dan keputusan membeli tersebut. Yang pertama itu ada faktor sikap orang lain, dan yang kedua ada faktor situasional yang tidak terduga, contohnya seperti perekonomian yang memburuk. Jadi, preferensi dan bahkan niat pembeli tidak selalu menghasilkan pilihan pembelian yang sebenarnya. Nah, yang terakhir ini ada post-purchase behavior, yang mana proses keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa yang menentukan pembeli puas atau tidak? Nah, hal ini ada pada hubungan ekspektasi konsumen dengan persepsi kinerja dari produk tersebut. Jika produk tidak sesuai harapan, maka konsumen akan kecewa. Dan jika produk memenuhi harapan, maka konsumen akan puas. Namun, hampir sebagian besar pembelian mengakibatkan disonansi kognitif atau ketidaknyamanan yang disebabkan pasca pembelian, atau contohnya seperti misalnya ada kasus konsumen merasa tidak nyaman memperoleh kekurangan dari merek yang dipilih dan kehilangan manfaat dari merek yang tidak dibeli. Nah, pada hakikatnya dengan keuntungan dari hubungan dengan konsumen untuk menjaga dan mengembangkan konsumen serta mendapatkan lifetime value dari konsumen tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengukur nih kepuasan pelanggan secara berkala. Contohnya nih, jika konsumen baru tidak memiliki produk karena mereka tidak merasakan kebutuhan untuk itu, maka pemasar mungkin dapat menerbitkan pesan pada iklan yang memicu kebutuhan pelanggan dan menunjukkan bagaimana produk tersebut dapat memecahkan masalah pelanggan. Jika pelanggan mengetahui produk tersebut tetapi tidak membeli karena produknya kurang menguntungkan, maka pemasar harus menemukan cara untuk mengubah produk atau persepsi dari konsumen tersebut. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan LO 5.4, di mana the buyer decision process for new products. Next. Nah, di sini kita mau tahu dulu nih apa pengertian dari new product dan adoption process. Nah, untuk new product sendiri pengertiannya adalah barang, layanan, atau ide yang dipersepsikan oleh beberapa calon pelanggan sebagai suatu hal yang baru. Nah, untuk adoption process sendiri adalah proses mental yang dimana individu melewati tahap dari pertama kali mendengar tentang sebuah inovasi sampai adopsi terakhir. Next.
Nah, di sini ada stage in adoption process. Jadi di sini terdapat 5 proses, di mana yang pertama itu ada awareness, yang kedua interest, yang ketiga evaluation, yang keempat trial, dan yang terakhir adoption. Nah, untuk awareness sendiri adalah konsumen mulai sadar nih akan produk baru, tetapi kekurangan informasi tentang produk baru tersebut. Nah, untuk interest, konsumen mencari informasi tentang produk baru tersebut. Selanjutnya ada evaluation, di mana konsumen mempertimbangkan apakah masuk akal untuk mencoba produk baru tersebut. Terus yang keempat ada trial, di mana konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan dari nilainya terhadap produk baru tersebut. Yang terakhir ada adoption, di mana konsumen memutuskan untuk menggunakan produk baru secara penuh dan teratur. Nah, model ini menyarankan bahwa pemasar harus memikirkan tentang bagaimana membantu konsumen bergerak melalui tahapan ini. Misalnya, pemasar dapat menawarkan promosi khusus. Next. Nah, di sini ada individual difference innovativeness. Nih, orang sangat berbeda dalam kesiapan mereka untuk mencoba produk baru, seperti yang ditunjukkan oleh kurva tersebut, di mana kelompok paling banyak terdapat pada kelompok early mainstream dan late mainstream. Di sini terdapat 5 kelompok pengadopsi yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada innovators. Jadi innovators ini adalah mereka yang berani mencoba ide-ide yang baru dengan resiko yang tertentu. Selanjutnya ada early adopters, di mana mereka adalah pemimpin opini dalam komunitas mereka dan mengadopsi ide-ide baru lebih awal tetapi dengan hati-hati. Yang ketiga ada early mainstream. Nah, meskipun mereka jarang menjadi pemimpin, mereka mengadopsi ide-ide baru sebelum orang kebanyakan. Dan yang keempat ada late mainstream, yaitu mereka mengadopsi inovasi hanya setelah mayoritas orang lain mencobanya. Dan yang terakhir ada lagging adopters, di mana mereka itu terikat oleh tradisi. Mereka mengadopsi inovasi hanya jika itu telah menjadi tradisi mereka. Nah, klasifikasi pengadopsi ini menyarankan bahwa perusahaan yang berinovasi harus meneliti nih karakteristik inovator dan early adopter dalam kategori produk mereka dan memberikan inisial langsung dengan upaya pemasar ke arah mereka. Next. Nah, selanjutnya ada influence of product characteristic of red adoption. Nah, di sini karakteristik produk baru mempengaruhi tingkat adopsi produk tersebut. Beberapa produk populer dapat diadopsi konsumen dalam waktu semalam dengan kecepatan yang sangat cepat dari semenjak produk itu pertama kali dikeluarkan atau diperkenalkan. Di sini contoh produknya seperti iPhone. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik yang sangat penting dalam mempengaruhi laju inovasi adopsi. Yang pertama itu ada relative advantage, di mana sejauh mana inovasi tampak lebih unggul dari produk yang sudah ada. Yang kedua ada compatibility, di mana sejauh mana inovasi tersebut sesuai dengan nilai dan pengalaman konsumen yang potensial. Yang ketiga ada complexity, sejauh mana inovasi tersebut sulit untuk dipahami atau digunakan. Yang keempat ada divisibility, sejauh mana tingkat inovasi dapat dicoba secara terbatas. Dan yang terakhir ada communicability, sejauh mana hasil penggunaan inovasi dapat diamati atau dijelaskan kepada orang lain. Nah, di sini terdapat karakteristik lain pada tingkat adopsi ini, di mana yaitu seperti biaya awal dan biaya yang akan datang, terus ada resiko dan ketidakpastian, dan persetujuan sosial. Pemasar pada produk baru harus meneliti semuanya faktor-faktor ini saat mengembangkan produk baru dan program pemasarannya. Next. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai chapter 6 tentang business markets and behavior. Nah, di chapter 6 ini, outline-nya yang pertama ada business markets, yang kedua ada business buyer behavior, yang ketiga ada business buyer decision process, yang keempat ada engaging with digital and social marketing, dan yang kelima ada institutional and government markets. Nah, sebelum kita mengenal business buyer markets itu apa, kita perlu memahami nih apa itu business buyer behavior dan business buyer process.
Untuk mempermudah pembahasan kali ini, nantinya kami akan mengambil subjek yaitu pelaku bisnis kaos tie-dye sebagai penjelasan di beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ini ada business buyer behavior, yaitu perilaku organisasi dalam membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lainnya yang dijual, disewa, atau dipasok kepada pihak lain. Sedangkan business buying proses itu adalah proses di mana business buyers menentukan produk dan jasa yang dibutuhkan untuk dibeli, dicari, dan dievaluasi dan dipilih dari beberapa alternatif brand. Kita tahu secara jelas bahwa saat ini pasar untuk kaos tie-dye itu sangat banyak peminatnya. Dan kita juga tahu bahwa banyak industri yang menjadi potensial untuk memproduksi kaos tie-dye ini. Nah, dengan banyaknya pelaku bisnis yang terjun pada bisnis kaos tie-dye ini, maka secara tidak langsung mereka terindikasi memiliki buying behaviors. Hal ini dikarenakan ketika seseorang telah menetapkan lini bisnis apa yang akan mereka jalankan, maka itu nanti akan mencari lokasi manufaktur, sarana untuk membantunya dalam memasarkan dan mendistribusikan kaos tie-dye ini. Sehingga nantinya calon pembeli dapat membelinya baik melalui toko fisik maupun secara online. Nah, selain itu, penjual kaos tie-dye ini juga melewati proses yang sekilas mirip dengan pembeli untuk menentukan produk atau jasa yang akan dibutuhkannya untuk memproduksi barang tersebut, yang nantinya akan dievaluasi untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif brand, di mana itu merupakan business buying process. Secara umum, business markets itu hampir mirip dengan consumer markets. Hanya saja terdapat 4 perbedaan utama antara keduanya, yaitu market structure and demand, nature of buying unit, types of decision, dan decision process. Nah, dalam consumer market, terdapat ribuan, puluhan, ratusan, bahkan jutaan pembeli yang tersedia. Di business market ini, terdapat lebih sedikit pembeli, namun umumnya pembeli ini berskala besar yang nantinya akan berakhir di end consumer. Nah, kemudian direct demand ini artinya permintaan didasari atas keinginan pembeli untuk membeli sesuatu. Jadi, di mana ada pasar dan pelaku pasar lainnya untuk mempertemukan kebutuhan pasar tersebut. Nah, mengapa sih tergolong sebagai direct demand? Melanjutkan topik mengenai kaos tie-dye tadi, penjual itu kan memulai prosesnya dari memilih raw material, memintalnya, menenun, dan menjahit, hingga pada akhirnya akan mendistribusikan produknya untuk dibeli oleh end customers. Nah, yang ketiga itu inelastic demand, itu artinya dalam jangka panjang harga tidak akan mempengaruhi pattern pembelian. Nah, namun business markets ini merupakan fluctuating demand, artinya suatu permintaan dapat bersifat finicky atau rewel karena end customer. Sehingga semakin besarnya perubahan dari end consumer atas wants and desires-nya, maka semakin besar juga perubahan yang akan dibutuhkan oleh business consumer. Nah, selanjutnya, ini ada nature of the buying unit. Jadi, business buyer selalu menghadapi buying decision dengan kompleks lebih daripada consumer buyers. Business purchase selalu berkaitan dengan more decision participants, more professional purchasing effort, dan more buyer and seller interaction. More decision participants ini artinya business makers membutuhkan banyak orang dalam menentukan kebutuhan atas pembeliannya. Kemudian more professional purchasing effort artinya biasanya business markets ini lebih kompleks, terutama di lingkungan korporasi, di mana nantinya bisa saja ada rapat antar divisi yang berkaitan untuk mendiskusikan produk yang akan dijual. Kemudian setelah ada rapat divisi ini akan dilakukan kembali rapat oleh pemimpin. Jadi memang memerlukan siklus yang agak ribet dibandingkan consumer market. Nah, sehingga pihak yang melakukan proses pembelian produk, penjualan produk, akan memiliki banyak interaksi dengan business buyer daripada interaksi antar konsumen dengan pembeli di marketplace atau fisik store.
Nah, kemudian ada types of decision and the decision process. Jadi di sini dimaknai bahwa penjual dan pembeli seringkali lebih bergantungan satu sama lain. Nah, jadi in the short run, penjual itu akan datang ke supplier yang segera memenuhi kebutuhan produk dan jasa pembeli. Sedangkan dalam jangka panjang, pasar bisnis to bisnis ini mempertahankan pembeli dengan mempertemukan kebutuhan saat ini dengan bermitra dengan pembeli untuk membantunya menyelesaikan masalah. Nah, jadi solusi dari short run dan long run ini adalah adanya supplier development, di mana ini merupakan pengembangan sistematis jaringan supplier partners untuk memastikan persediaan produk dan material yang digunakan untuk memproduksi atau dijual kembali. Jadi dengan adanya supplier development ini, proses purchasing atau penjualan antar pasar bisnis to bisnis ini akan lebih mudah karena mereka lebih langsung berhubungan dengan si supplier development ini daripada mereka berhubungan bukan dengan pihak si supplier development ini. Nah, untuk yang kedua, ini ada business buyer behavior. Nah, dari bagian model business buyer behavior ini terlihat familiar, karena modelnya hampir mirip dengan consumer buyer. Nah, dalam mendesain marketing strategis yang baik, marketers harus memahami apa yang terjadi di lingkungan organisasi untuk mengubah stimuli menjadi purchase responses. Nah, jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya di model consumer buyer behavior, business buyer behavior ini memiliki pendekatan yang sama, di mana bayarnya itu terletak di tengah. Nah, jadi kemudian dalam melakukan proses business buyer ini, para pelaku bisnis ini mungkin saja memiliki influencers atau orang yang membuatnya melakukan business buying decision. Nah, mereka ini biasanya memiliki environment yang mempengaruhi mereka dalam decision making proses, yang mana sangat mirip dengan consumer model dengan adanya 4Ps, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, other stimuli ini ada dari faktor makro dan mikroekonomi seperti economics, technological, political, cultural, and competitive. Dan berdasarkan keputusan dan kebutuhan para pelaku bisnis itu, mereka akan meresponnya dengan product or service choice, supplier choice, other quantities, delivery terms and times, service terms, making payment, dan juga accepting payment as well. Nah, jadi dengan kita mengetahui model of business buyer behavior ini, terjawab sudah nih pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, what buying decision do business buyer make? Who participates in the business buyer process? What are the major influences on buyers? Dan yang terakhir, how do business buyer make their buying decisions? Nah, kemudian seorang pelaku bisnis ini umumnya memiliki 3 cara umum dalam buying situations. Yang pertama itu ada straight rebuy, yaitu artinya pelaku bisnis menemukan supplier dan melakukan pembelian secara rutin. Kemudian ia membelinya tanpa melakukan modifikasi. Nah, contohnya dari straight rebuy ini biasanya bisnis yang bergerak di jasa fotokopi. Mereka tentu akan secara rutin membeli kertas karena kertas itu produk utamanya dalam menunjang jasa yang dijualnya. Jadi kalau misalkan nggak ada kertas, ya mereka kan nggak bisa melakukan bisnisnya, karena mereka kan dengan kertas itu mereka bisa fotokopi, bisa ngeprint. Nah, yang kedua, ada modified rebuy, yaitu situasi di mana bisnis buying itu mengubah spesifikasi, harga, terms, atau suppliernya. Nah, jadi contohnya ini adalah bisnis otomotif mobil. Biasanya orang yang senang dengan bisnis otomotif mobil ini, mereka cenderung akan mengubah standar dari mobil tersebut, seperti merubah dari sound systemnya, atau bannya, atau bahkan cat mobilnya. Nah, yang ketiga, ini ada new task, yaitu buying situation, di mana pelaku bisnis ingin memproduksi produk baru, yang artinya dia baru memulai bisnis ini, atau membeli produk tersebut untuk pertama kalinya. Contohnya,
ketika seseorang ingin memulai bisnis fotokopi yang dijelaskan tadi sebelumnya, tentunya mereka pasti akan membutuhkan mesin fotokopi dulu. Nah, ketika mereka membeli mesin fotokopi ini untuk pertama kalinya, itu termasuk sebagai dari new task. Oke, dengan semakin banyaknya lini produk yang dimiliki oleh suatu bisnis, hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan simplifikasi pembeliannya. Jadi dari hal ini, maka terciptalah sistem atau solution selling, di mana artinya itu adalah pembelian barang dalam satu paket pada perusahaan yang melibatkan bisnis customer secara mendalam dan menyediakan sistem terlengkap untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pelanggan dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, si pelaku bisnis ini akan mencari satu seller yang dapat membantunya untuk buy a complete solution daripada membeli beberapa produk dan jasa dari supplier yang berbeda. Nah, nantinya penjualan ini tuh biasanya akan didominasi oleh firm atau supplier yang engage bisnis customer secara dalam dan menyediakan most complete system untuk mempertemukan kebutuhan pembelinya. Nah, jadi contoh dari solution selling ini ada 2 dalam kasus ini. Yang pertama, misalkan nih terdapat satu kantor yang bergerak di bidang desain dan interior dengan gedung yang memiliki 1 hingga 3 lantai. Nah, mereka ingin membeli furnitur untuk melengkapi kantor barunya. Nah, jadi untuk mempermudah transaksinya, mereka memutuskan untuk membeli seluruh furniturnya untuk kantornya ini di IKEA. Nah, hal ini mungkin bisa kita asumsikan mereka melakukan ini dengan satu concern, yaitu produk IKEA ini kan biasa memiliki konsep yang minimalis kan, dan biasanya kantor untuk desain interior itu memang mereka cenderung memakai konsep yang minimalis. Jadi makanya mereka simplifikasi kebutuhannya dengan membeli furnitur kantornya di satu supplier yaitu IKEA. Nah, yang kedua itu ada package pembelian komputer dan software. Jadi ketika sebuah perusahaan membeli komputer untuk setiap karyawannya, tentu kan akan lebih menguntungkan jika terdapat satu penjual yang juga selain dia menjual komputernya, dia juga sekaligus menyediakan layanan instalasi software. Atau bahkan si penjual komputer ini bisa melakukan pemasangan tambahan hardware kayak mouse, kayak keyboard. Nah, jadi daripada si kantor ini beli komputer, instalasi software, atau beli mouse ini di toko yang berbeda, mereka cenderung akan mencari gimana sih satu seller yang menyediakan seluruh permintaan mereka ini gitu. Nah, jadi dengan adanya solution selling ini akan menimbulkan win-win solution antara bisnis antar bisnis ini. Jadi yang pertama yaitu ada efisiensi waktu pelanggan. Jadi si pelanggan ini nggak perlu nih nyari-nyari beragam produk dan jasa ini kepada beberapa supplier. Mereka hanya perlu cari ke satu supplier yang bisa menyediakan kebutuhannya secara komplit. Nah, yang kedua, peningkatan penjualan produk. Jadi kalau misalkan suatu supplier menerima permintaan yang banyak, tentunya itu akan meningkatkan penjualan produk mereka daripada mereka menerima pembelian satu-satu aja. Jadi makanya mereka cenderung akan menerima peningkatan penjualan produk. Nah, untuk membedakan consumer buyer behavior, kini saatnya kita tahu nih siapa saja sih yang termasuk buying center. Nah, jadi kembali ke penjual kaos tie-dye yang merupakan small business, biasanya tuh mereka cenderung membutuhkan 1 atau 2 orang dalam buying center-nya. Tapi gimana kalau misalkan hal ini tuh merupakan larger corporation atau larger business? Nah, tentunya hal ini akan membutuhkan banyak orang atau unit bisnis yang berbeda. Nah, jadi yang pertama ada user. Jadi contohnya di larger corporation, seseorang membutuhkan komputer untuk menunjang pekerjaannya. Nah, di mana hal ini juga terjadi kepada karyawan lainnya. Nah, ketika mereka membutuhkan komputer, mereka tuh nggak akan membeli komputer ini secara individual. Pasti akan ada pihak tertentu, baik dalam bentuk perorangan atau kelompok yang akan membeli komputer tersebut dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada influencer. Jadi,
influencer ini berperan untuk mempengaruhi untuk purchasing unit tipe komputer apa yang harus dibeli oleh orang tersebut yang membutuhkan komputer itu. Nah, terkadang tuh hal ini bisa aja dilakukan oleh perwakilan dari divisi IT atau CEO atau bahkan orang yang memiliki pengaruh besar di kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada buyers. Jadi buyers ini tuh sebelumnya kan telah disinggung nih, kalau akan ada pihak yang membeli komputer ini dalam jumlah yang besar. Nah, jadi buyers di sini tuh dalam seperti kayak purchasing department yang memiliki final authority atau formal authority untuk memilih penjual atau supplier komputer yang akan dibeli. Lalu ada deciders. Nah, decider ini sebenarnya berbeda dengan buyers. Nah, biasanya itu buyer tuh hanya mencari suppliernya. Tapi kalau decider ini mereka berhak untuk menentukan supplier tersebut dengan beberapa pertimbangan. Misalnya kayak budget standpoint atau final decision maker. And last but not least, gatekeepers. Jadi gatekeepers ini tuh adalah pihak yang akan mengontrol flow dan beberapa informasi. Nah, jadi dari buying center ini kita bisa tahu nih bahwa ketika seseorang ingin menjual produknya ke larger corporation atau larger business, mereka tuh atau bisa juga untuk corporation yang memiliki banyak decision maker, hal ini tuh akan menjadi sangat kompleks. Jadi pihak yang melakukan transaksi dengan larger corporation ini butuh kemahiran dan relationship building yang tidak hanya untuk satu pihak saja, tetapi mereka harus membangun relationship ini terhadap seluruh pihak di company tersebut. Oke. Nah, setelah mengetahui banyaknya partisipan dalam business buying proses, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang terlibat dalam decision-nya. Nah, ini akan dibahas dari major influences on business buyers. Nah, jadi biasanya hal ini tuh didasari oleh influencer, evaluation of criteria, dan juga adanya informal participants. Jadi, business buying decision itu biasanya dipengaruhi oleh kompleks combination dari environmental, interpersonal, dan individu. Hal yang membedakan dari consumer buying decision adalah adanya faktor organisasional. Jadi, kalau yang tadi di consumer itu dia cuma ada environmental, interpersonal, sama individual. Tapi untuk business buyer ini ada tambahan di organisasional. Gitu. Jadi, kalau dibandingin sama consumer nih, kita coba balik ke penjual kaos tie-dye. Jadi, mereka tuh cuman melakukan pembelian end product untuk small business-nya, sehingga ia memiliki beberapa faktor yang mirip dengan consumer model. Gitu. Nah, yang pertama di environmental factors. Jadi ini ada kondisi ekonomi yang digambarkan dari demand for product. Jadi, jika tidak ada demand, maka tidak ada demand untuk produknya, sehingga tidak ada demand bagi suatu bisnis untuk membeli sesuatu. Nah, kemudian pelaku bisnis juga harus melihat kondisi perekonomian, yaitu digambarkan dengan economic outlook. Jadi, mereka harus memprediksi kondisi perekonomian suatu negara yang mereka tinggal itu seperti apa sih, gitu kan. Bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan mereka, gitu. Nah, kemudian untuk cost of money, jadi para pelaku bisnis ini juga harus melihat nih kondisi, misalkan kayak currency. Jadi misalkan kondisi kurs rupiah terhadap US dollar. Tentunya itu akan mempengaruhi bisnis mereka, terutama untuk yang impor atau ekspor. Nah, lalu juga ada supply of materials. Jadi pelaku bisnis ini harus mengetahui nih apa aja sih material yang mereka butuhkan dan apakah akan tersedia dalam jangka panjang atau jangka pendeknya bagaimana gitu. Nah, kemudian pelaku bisnis di zaman 4.0 ini akan sangat bergantung pada teknologi untuk memasarkan produknya lebih luas. Nah, contohnya saat ini memang penjualan produk di marketplace seperti Tokopedia itu sangat diagungkan karena dengan adanya marketplace seperti Tokopedia ini akan memudahkan pembeli. Bahkan di marketplace ini banyak insentif yang diberikan sehingga akan memicu para pembeli untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian juga ada dipengaruhi oleh cultural impacts, the way they purchase, terus ada politik atau competition impact them as well. Terus selanjutnya ada organizational factors, yaitu adalah internal factors yang mempengaruhi para pelaku bisnis seperti objektif.
Terus yang kedua ada strategis. Nah, strategis ini mungkin akan menjawab kayak berapa harga produk yang akan mereka jual, bagaimana mereka akan menjual produknya, apakah melalui online atau mereka akan melakukannya melalui fisik store. Nah, kemudian sistem gitu. Nah, terus untuk prosedur juga, terus kayak bagaimana mereka akan melakukan penjualan produknya gitu, dan bagaimana struktur bisnisnya. Nah, selanjutnya ini ada interpersonal factors atau seperti dari yang pertama ada level expertise. Jadi gimana sih kemampuan pelaku bisnis tersebut. Terus yang kedua ada level authority. Jadi mungkin bisa saja si pelaku bisnis ini memiliki business partner atau mereka bergantung pada banks approved sebelum ia membeli sesuatu dalam skala pengeluaran yang besar. Atau bisa juga mereka memiliki influencer lain yang menyarankannya dan dalam memasarkan produknya. Misalkan ketika mereka melakukan bisnis, ada saja pihak yang menyarankannya, oh baiknya kayaknya penjualan ini dilakukan di tempat ini, atau baiknya produk ini disuplai dari company A gitu. Dan juga dipengaruhi oleh dinamika bisnis yang dimilikinya. Nah, kemudian, partisipan buying center ini tidak melabeli dirinya sebagai key decision maker atau non-influential. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya terminologi how emotion influences business to business ini dapat dikatakan sangat menarik. Karena at the end of the day, hal ini merupakan relationship based dengan bagaimana seseorang melihat personal value, bagaimana seseorang melihat supplier, dan juga bagaimana ia akan membelinya. Nah, sehingga seseorang yang akan menjual produknya ke bisnis buyer yang berskala besar, larger corporation atau larger business, perlu memahami mengenai age atau education, job position, motive, personality, preferences, dan buying style dari calon pembelinya tersebut. Selanjutnya, materi tentang the business buyer decision process, di mana artinya proses pembelian bisnis, proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok serta merek yang tersedia. Next. Ya, ini ada tahapannya. Yang pertama, problem recognition atau pengenalan masalah. Yang kedua, general need description. Yang ketiga, product specification. Yang keempat, supplier search. Yang kelima, proposal solicitation. Yang keenam, supplier selection. Yang ketujuh, order routine specification. Dan terakhir, performance review. Kemudian, next. Ini ada beberapa paparan singkatnya mengenai tahapan yang ada di diagram sebelumnya. Yang pertama, problem recognition. Ini adalah tahap proses pembelian bisnis dimulai ketika seseorang di suatu perusahaan yang mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh produk atau jasa layanan tertentu. Nah, contohnya itu bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang internal itu misalkan manajer menilai kayaknya supplier sebelumnya tuh produknya kualitasnya kurang bagus, sudah kurang bagus lagi, terus price-nya udah nggak kompetitif, terus juga bisa juga disebabkan oleh ketika suatu bisnis ingin memproduksi suatu produk baru dan membutuhkan komponen atau alat tertentu yang baru, maka dia akan mengikuti proses ini. Terus ya bisa juga disebabkan oleh ketika mesin suatu bisnis tuh rusak gitu.
Terus butuh komponen supaya bisa memperbaiki mesin tersebut. Itu kan kebutuhan kan. Nah, yang kedua itu general need description, di mana tahapan perusahaan mendeskripsikan karakteristik umum, kualitas, dan kuantitas produk yang dibutuhkan. Nah, dalam kasus yang kompleks, tahapan ini tuh butuh konsultan, engineers, users, dan lain-lain yang pakarnya gitu. Nah, selanjutnya adalah product specification. Tahapan di mana buying organization memutuskan dan menetapkan karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang dibutuhkan. Jadi, dalam tahap ini komponen tersebut tuh dipelajari dengan cermat gitu, untuk menentukan apakah komponen tersebut dapat didesain ulang, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah, supaya bisa mengurangi biaya gitu. Next. Nah, yang keempat ada supplier search. Tahapan proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor atau pemasok yang terbaik. Nah, jadi tuh dicari tuh calon-calon pemasok baru gitu. Gimana caranya? Biasanya dengan cara reviewing trade directories, atau enggak dengan cara pencarian online, atau dengan menelpon company yang direkomendasikan gitu. Nah, selanjutnya ada proposal solicitation, tahap di mana pembeli mengundang pemasok yang bermutu atau qualified untuk mengumpulkan proposal. Nah, biasanya pembeli di sini tuh bakal pemasok di sini tuh bakal kayak merefer si pembeli untuk melihat websitenya, untuk melihat promosinya gitu. Atau bisa juga si buyer ini tuh nelpon gitu lewat telepon untuk meminta proposal atau meminta apa ya, prospek gitu dari si calon supplier ini gitu. Nah, selanjutnya ada supplier selection, tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Jadi kayak tadi kan udah nih kayak proposalnya udah dikumpulin, atau kayak promosi mereka yang dari website udah dikumpulin, udah dijadiin daftar gitu. Nah, dari situ tuh dipilih tuh mana yang terbaik. Nah, apa sih indikatornya yang bisa menilai bahwa supplier itu tuh terbaik gitu. Nah, indikatornya itu bisa dari service quality-nya, reputation-nya, on-time delivery, ethical corporate behavior-nya, dan komunikasinya. Apakah komunikasi dari si calon supplier itu jujur atau enggak gitu. Terus juga bisa jadi dari harganya, harga produk yang akan dibelinya itu kompetitif atau enggak gitu. Next. Nah, yang ketujuh ada order routine specification, tahap di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian atau return, dan jaminan. Nah, ini kayak tadi kan udah dipilih tuh suppliernya, jadi selanjutnya ya tinggal menuliskan pesanan akhir dan menuliskan kayak kesepakatannya gitu. Nah, yang terakhir adalah performance review, tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan. Jadi yang tadi udah disinggung juga sama Ara sebelumnya, kalau misalkan supplier ini ternyata benar gitu ya, ya bakal dilanjutin gitu, bakal di-rebuy lah. Nah, kalau misalkan bisa juga dimodifikasi yang tadi Ara jelasin, yang kayak kuantitasnya bisa dirubah, atau kualitas ya, spesifikasinya bisa dirubah, atau benar-benar ditinggalin gitu, karena ternyata supplier ini nggak benar atau nggak sesuai harapan. Next. Oh iya, sebelumnya yang ke-8 tahap tadi, itu biasanya untuk pembeli yang baru pertama kali
baru pertama kali membuat keputusan pembelian, itu bakal melalui semua step ini. Tapi berbeda dengan pembeli yang melakukan rebuy gitu. Jadi kayak mungkin udah langganan, jadi kayak biasanya sering melewati beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang dilewatin gitu. Next. Oke, selanjutnya tentang engaging business buyers with digital and social marketing. Sebelumnya, kemajuan teknologi informasi dan digital akhir-akhir ini telah melahirkan semacam e-procurement, di mana pembeli bisnis membeli semua jenis produk dan layanan secara online. Nah, internet juga memberi akses gitu kepada business buyers, kepada pemasok baru, terus juga internet juga memberi manfaat untuk menurunkan biaya pembelian dan mempercepat pemrosesan dan pengiriman pesanan. Lalu business marketers semakin terhubung dengan customers secara online, melalui digital, mobile, dan sosial media. Nah, melalui digital, mobile, dan sosial media ini juga dapat meningkatkan keterlibatan customers, berbagi informasi pemasaran, menjual produk dan layanan, menyediakan layanan dukungan customers, dan memelihara hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Lalu, dibandingkan dengan pendekatan media dan penjualan tradisional yang biasanya, digital dan sosial media juga dapat menciptakan keterlibatan dan interaksi customers yang lebih besar gitu. Nah, kemudian B2B marketers tahu nih bahwa mereka sebenarnya tuh nggak benar-benar nargetin bisnis, akan tetapi yang mereka targetin tuh adalah individu yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis gitu. Nah, di sini ada contoh, salah satunya itu perusahaan Marketline. Jadi ini adalah sebuah perusahaan besar asal Denmark yang bergerak di bidang transportasi dan kapalan. Marketline ini dinilai sebagai perusahaan B2B yang berhasil mendobrak anggapan bahwa media sosial tak perlu bagi perusahaan semacam dirinya gitu. Sejak dipegang oleh Jonathan Wichmann, yaitu mantan petinggi Marketline, perusahaan tersebut hadir di kanal-kanal media sosial seperti perusahaan konsumer pada umumnya. Nah, perusahaan ini juga udah masuk ke 10 platform media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Instagram, Pinterest, dan lain-lainnya. Dan ke-10 platform itu digunakan dengan tujuan yang berbeda. Awalnya, gagasan dari Jonathan Wichmann ini ditentang banyak orang gitu, karena keputusan terjun ke dunia media sosial dicibir sebagai langkah yang nggak ada gunanya. Bahkan banyak yang menganggap media sosial sebagai platform komunikasi yang nggak perlu lah gitu dan membosankan. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa manfaat dari B2B sosial media bagi perusahaan, ya kan? Seperti mendongkrak brand awareness, memanusiakan citra perusahaan, mengukuhkan posisi di industri, terhubung dengan pelanggan, prospek, dan lainnya. Nah, Marketline sendiri ini menekankan 4 area tujuan dari strategi media sosialnya, yaitu komunikasi, customer service, penjualan, dan kegunaan internal. Terus apa sih yang dilakukan sama si Marketline ini di media-media sosialnya dia? Nah, contohnya ini di Facebook misalnya. Perusahaan ini tuh memposting foto-foto yang selama ini jarang dilihat oleh orang yang memiliki sentuhan seni seperti aktivitas di kapal, barang-barang perkapalan, pelabuhan, pemandangan laut, dan sebagainya. Terus juga foto-foto ini tuh diedit sedemikian rupa sehingga menarik gitu untuk dipublikasikan. Jadi bukan hanya sekedar foto, tapi juga ada cerita atau story dan sejarah di baliknya gitu. Next. Nah, materi terakhir mengenai institutional dan government market. Jadi mungkin
kalau dari tadi kita terlalu fokusnya terhadap organizational buying yang sebagian mesti terfokus pada business buyers gitu ya. Nah, sebenarnya tuh ada juga loh government dan institutional market gitu, yang sebenarnya juga penting. Jadi langsung aja next. Oke, yang pertama itu institutional market. Jadi institutional market ini terdiri dari sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang dalam naungan atau perawatan mereka. Institusi atau lembaga memiliki perbedaan di antara satu sama lain, khususnya dalam hal sponsor dan tujuan mereka. Institutional market dicirikan oleh anggaran yang rendah dan captive patrons atau pelanggannya tuh kayak macam tawanan ya, kayak penjara, rumah sakit itu kan pasien, dan panti jompo itu kan semacam ya captive patrons lah ya namanya. Next. Selanjutnya ada government market. Nah, sebenarnya nih government market juga sangat luas yang terdiri dari unit-unit pemerintah. Jadi kalau misalkan di US mungkin unit-unit pemerintahnya federal, state, dan lokal. Tapi kalau di Indonesia mungkin unit-unit pemerintahnya ya pokoknya dari pusat dan daerah. Jadi unit-unit pemerintah ini yang membeli atau menyewakan barang dan jasa untuk menjalankan fungsi utama pemerintahan. Nah, government buyers membeli produk dan layanan untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan publik, dan kebutuhan publik lainnya. Praktik pembelian oleh government buyers sangat terspesialisasi dan ditentukan. Biasanya dengan penawaran terbuka atau kontrak yang dinegosiasikan, atau mungkin bisa disebut juga kayak open tender gitu. Nah, government organization ini juga cenderung lebih menyukai pemasok dari dalam negeri daripada dari asing, ya kayak cinta dalam negeri lah ya. Terus juga seperti business buyers, government buyers juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, organisasi, apa tadi, internasional, interpersonal, dan individu. Terus juga satu hal nih yang berbeda tentang government buying adalah bahwa pembeliannya diawasi dengan cermat oleh publik. Dari mulai kalau di Indonesia mungkin DPR hingga berbagai kelompok swasta yang tertarik dengan cara pemerintah membelanjakan uang tersebut, uang yang asalnya dari pajak kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya birokrasinya tuh lebih ribet, kayak lebih banyak formulirnya, lebih banyak tanda tangan, lebih banyak membutuhkan tanda tangan. Terus juga akibatnya adalah proses dari pembelian ini bakal lebih lama, dan untuk membuat pesanannya juga harus lebih hati-hati gitu, karena kan dipantau terus kan sama publik. Next. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.